Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Damit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Sosok Misterius Itu Bernama Amin. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Akbar. Aku sebenarnya bukan orang asli kampung ini. 2 tahun yang lalu aku menikah dengan Sari, gadis asli kampung ini, dan dengan cepat aku menyadari bahwa kehidupan di sini berbeda jauh dari tempatku yang berada di kota. Semua tradisi, kebiasaan, bahkan aturan tidak tertulis, semuanya kental dengan nuansa khas pedesaan. Dan aku mau tidak mau harus mulai beradaptasi selama tinggal di kampung ini. Aku sekarang sudah mulai bisa bercocok tanam, mengenal warga yang ada di sekitar rumah, bahkan berusaha untuk berkontribusi di kampung, sehingga aku diterima oleh masyarakat meskipun aku belum mengenal mereka semua. Awalnya kampung ini sudah lama tidak ada ronda malam. Aku ingat terakhir kali ada ronda malam itu terjadi berpuluh-puluh tahun lalu, di mana pada saat kampung ini seringkali didatangi oleh gerombolan pemberontak pada tahun 1960-an yang bersembunyi di gunung-gunung sekitar kampung dan sering datang untuk menjarah makanan dan perbekalan warga, sehingga ronda malam sering diadakan. Setelah itu kampung ini tidak menerapkan ronda malam lagi hingga hari ini, dan aku sendiri tidak tahu alasan dibaliknya. Namun tanpa ada ronda pun kampung ini sudah aman selama bertahun-tahun, bahkan hingga aku datang dan menetap di kampung ini. Tapi pada satu malam terjadi hal yang mengejutkan semua warga, di mana ada warga yang kemalingan sehingga bapak mertuaku yang merupakan Pak RW memutuskan untuk memulai ronda malam lagi. Setiap malam setelah kejadian itu, suara kentongan ronda terdengar nyaring seantero kampung. Tradisi ronda malam kini mulai hidup kembali. Pak RW sengaja mengaktifkan ronda malam karena selain untuk menjaga keamanan, juga untuk membangun kebersamaan antara warga pada saat itu. Setelah 1 minggu berjalan, Pak RW menugaskanku untuk ikut serta dalam ronda tersebut. Bahkan dia menunjukku sebagai koordinator sementara yang dimana tugasnya mencatat siapa saja yang ronda di malam tersebut, sehingga Pak RW bisa mengetahui siapa yang rajin dan malas-malasan ketika ronda tersebut dilaksanakan. Bar, kamu kan sekarang sudah tinggal di sini dengan si Neng, jadi otomatis kamu juga bagian dari kampung ini. Sehingga mulai malam selanjutnya, tolong ambil alih koordinasi ronda ya, kata Pak RW yang memberikan catatan absen yang awalnya dia pegang pada saat itu. Aku hanya mengangguk pelan, karena mau bagaimanapun aku adalah menantunya, sehingga aku mau tidak mau harus mengikuti apa yang dia katakan. Meskipun di dalam hatiku ada sebuah keraguan pada saat itu, karena aku belum begitu mengenal semua orang kampung ini, sehingga aku takut canggung di depan mereka semua. Akhirnya malam pun tiba. Aku mulai berjalan ke pos ronda jam 10 malam, di mana pada saat itu istriku sudah tidur, sehingga aku bisa keluar rumah dan menjalankan tugas yang Pak RW berikan kepada aku. Pos ronda yang akan aku datangi letaknya ada di ujung kampung, tepatnya di dekat kebun bambu dekat jalan besar yang nampak sepi ketika malam. Pos ronda itu hanya bangunan kecil dengan dinding kayu dan atap seng, dan di dalamnya ada meja kayu yang sudah usang dengan beberapa kursi plastik dan sofa usang yang warnanya sudah mulai memudar. Aku sengaja datang terlebih dahulu karena aku harus mencatat siapa yang datang dan melakukan ronda di setiap malamnya. Memang aku sedikit merinding ketika berjalan sendirian di sana karena kampung ini masih kampung terpencil
dengan sedikit penerangan yang menerangi jalan. Namun aku harus memberanikan diri, dan ketika aku sampai pun tidak ada sesuatu kejadian yang aneh sehingga aku bisa melepas nafas lega ketika sampai di sana. Aku duduk di pos ronda sendirian sambil menunggu para warga yang datang. Suara jangkrik dan kodok menghiasi malam di sekitar pos ronda. Beberapa kali aku melihat jam dinding yang ada di sana, dan kulihat sudah 15 menit semenjak aku datang, namun tidak ada satupun warga yang datang pada malam ini. Kenapa mereka nggak pada datang ya? Aku akhirnya merogoh saku, lalu mengeluarkan rokok dan menyalakannya untuk mengusir sepi pada saat itu. Dan tepat pada hisapan pertama, aku mendengar sebuah langkah kaki yang muncul dari gang yang ada di belakang pos ronda. Gang itu memang bisa menembus ke arah kampung, namun harus melewati kebun bambu yang lebat dengan jalanan yang gelap. Langkahnya terdengar pelan, dia seperti nyantai berjalan di tengah kegelapan. Aku yang sedang duduk dan merokok di sana seketika langsung bangkit dan menyorotkan senternya ke arah kebun bambu yang ada di belakang pos. Terlihat sebuah bayangan manusia yang berjalan mendekat, dan tidak lama kemudian aku bisa melihat bahwa dia adalah manusia. Umurnya nampak sedikit tua, sekitar umur 40 tahun, wajahnya nampak sedikit pucat dan mengantuk, dengan jaket hitam lusuh yang nampak sudah lama tidak dicuci. Dia berjalan mengenakan celana panjang dan topi hitam yang sudah usang pada saat itu. Orang tersebut datang dan tersenyum kepadaku, lalu dia mengangkat tangannya secara perlahan sambil berkata, "Malam, Kang," katanya dengan senyum yang tipis di wajahnya. Aku tidak tahu dia siapa, dan aku juga baru mengenal wajahnya pada saat itu. Namun aku tidak boleh memperlihatkan bahwa aku tidak mengenal semua warga kampung, sehingga aku secara pura-pura mengenalnya meskipun aku tidak menyebutkan namanya. "Sepertinya baru Bapak saja yang datang," jawabku sambil sedikit tertawa pelan. Langsung saja, catat dulu kehadirannya, Pak. Aku disuruh Pak RW untuk mencatat yang ronda malam ini sambil menunggu yang lain." Aku menyerahkan buku catatan itu, dan tidak lama dia hanya tersenyum sambil melihat buku catatan itu. "Gak perlu, Kang. Toh kalau aku pasti sudah menulis dulu di buku itu. Tuh, lihat saja di sana." Jawaban itu tentu saja membuat aku terdiam. Dan ketika aku buka, benar saja ada satu nama yang tertulis di sana, Amin. Nama tersebut tercatat di baris pertama, dan tulisannya bahkan lebih rapi daripada tulisan tanganku sendiri. Aku penasaran kapan dia menulis namanya, namun ketika aku ingin bertanya, rupanya Pak Amin yang ada di depanku ini tiba-tiba berdiri dan berjalan menjauh dari pos ronda sambil berkata, "Sepertinya kalau nunggu yang lain lama, Kang. Aku berkeliling dulu mendingan ya. Takut ada kejadian lagi kayak malam-malam kemarin," katanya sambil berjalan dan mengangkat salah satu tangannya pada saat itu. Aku hanya bisa mengangguk mendengar hal itu. Dan entah mengapa aku tidak mencoba untuk menahannya. Mungkin karena umurnya lebih tua dariku, sehingga aku segan ketika ingin mengejarnya dan bertanya tentang apa yang terjadi di pos ronda pada saat itu. Pak Amin yang kini meninggalkanku kini melangkah dengan tenang di jalanan kampung yang berbatu. Tidak ada suara dari sandalnya yang menapak ke tanah, seolah-olah dia tidak benar-benar menyentuh permukaan jalan. Dia berjalan dengan perlahan, tanpa ada bantuan senter atau penerangan lainnya. Dan dalam beberapa detik, bayangannya tiba-tiba menghilang di ujung jalan sana yang gelap sehingga membuatku sendirian di pos ronda ini sekarang. Setengah jam kemudian setelah Pak Amin datang, terdengar beberapa langkah kaki lain yang datang ke pos ronda. Mereka datang dari arah desa, di mana mereka berjalan melewati jalanan besar yang terang dengan lampu-lampu dari rumah yang menerangi jalan. Aku seketika menoleh ke arah jalan, dan terlihat ada 3 orang yang berjalan dengan santai layaknya pemuda kampung yang sedang bermain di malam hari. Aku kenal mereka semua, karena semuanya adalah teman Neng yang merupakan istriku ketika sekolah, sehingga aku tidak terlalu kaget dengan kemunculan mereka pada saat itu. Mereka adalah Yusuf, Andi, dan Dani, dengan membawa senter kecil dan rokok yang terselip di bibir masing-masing. Mereka tertawa kecil saat berjalan mendekati pos ronda pada malam ini. Bar," kata Yusuf yang menyapaku dari arah jalan. Wajahnya tampak ceria meskipun matanya agak sayu karena lelah dan mengantuk. "Sudah lama nunggu, kenapa nggak Pak RW yang jaga pos?" kata Dani yang menambahkan sambil menghisap rokok yang ada di mulutnya. Aku hanya menggelengkan kepala, lalu tidak lama aku menjawab pertanyaannya.
Nggak tahu, mungkin dia capek, maklumlah udah sepuh. Mereka melihat pos ronda yang kosong, lalu tidak lama Andi berkata kepada aku, "Kok nggak ada yang datang lagi? Cuma kamu doang di sini," kata Andi sambil naik ke pos ronda dan duduk di bangku kayu kecil di sana. "Oh, tadi ada sih, cuma udah berkeliling kampung, soalnya kayaknya takut kelamaan nunggu yang lain," jawabku sambil membuang puntung rokok yang sudah aku hisap pada malam itu. Mereka bertiga seketika mengangguk ketika mendengar jawabanku. Terlihat senyuman dari wajah-wajah mereka bertiga, bahkan salah satu dari mereka terlihat tiduran di pos ronda pada malam itu. "Kalau udah ada yang datang sih, kita bisa agak nyantai dulu. Paling lepas tengah malam kita berkeliling saja. Biar gantian, nanti sama yang sudah keliling," jawab Yusuf sambil merebahkan tubuhnya di dalam pos ronda. Andi hanya mengangguk sambil menghisap rokoknya, sedangkan Dani kini mulai mengambil beberapa ranting dan membakarnya di depan pos ronda agar suasana di sana sedikit hangat. Bau tembakau yang terbakar seketika memenuhi udara, bercampur dengan aroma kayu bakar yang ada di depan pos pada saat itu. Setelah hampir 10 menit mereka diam di pos ronda bersamaku, akhirnya Yusuf yang tiduran di pos ronda tiba-tiba berkata, "Sebenarnya kita nggak perlu ronda kayak gini sih ya," katanya sambil bangun dari tidurnya dan menyalakan rokoknya lagi. "Kalau bukan karena kemalingan minggu lalu, jam segini masih bisa tidur nyenyak." Dani yang mempertahankan api di depan pos hanya mengangguk sambil melemparkan ranting pohon ke api unggun yang dia buat di sana. "Nah iya, padahal dari zaman kita belum lahir di sini nggak pernah ada ronda. Bahkan ada pos ronda kayak gini juga cuma dipakai tempat nongkrong doang dan dipakai buat ibu-ibu posyandu buat nimbang anak balita. Tapi gara-gara ada maling jadi kita harus ronda lagi," kata Dani sambil sedikit mengeluh. Jujur aku tidak terlalu mengenal semua warga yang ada di sini, namun aku mencoba bertanya kepada mereka agar aku bisa lebih akrab dengan mereka semua. Yang kemalingan itu rumah Mama Tasya yang ngewarung itu kan?" "Iya Bar, itu warung si Mama Tasya yang kemalingan," jawab Andi. "Barang-barang yang diambil cuma barang kecil doang kayak emas, HP, terus rokok di warung sama uang dagangan. Barang-barang besar kayak TV sama motor mah gak disentuh. Kayaknya mah itu orang deket sih, karena dia ya kayak yang tahu di mana letak semua benda-benda itu." "Oh," jawabku sambil sedikit mengangguk. "Tapi malingnya sudah ketemu belum?" Mereka serempak menggelengkan kepala. Lalu Yusuf yang kini merokok sambil menyandarkan tubuhnya ke dinding pos ronda tiba-tiba berkata, "Kalau sudah ketemu mah nggak akan ada ronda malam Bar. Ini mah karena nggak ketemu, makanya si Pak RW nyuruh ada ronda malam lagi biar nggak ada warga yang kemalingan." Aku kembali mengangguk dan mencoba memahami situasi dari obrolan mereka, sambil memandangi buku absen di meja dan menuliskan nama semua yang ada di pos ronda. Pada saat itu, Pak Amin yang datang terlebih dahulu nampaknya belum juga kembali berkeliling. Bahkan secara aku melihat jam dinding di pos dan sekarang sudah hampir tengah malam. "Bar," kata Yusuf, "orang yang tadi datang duluan belum balik ke pos sepertinya. Kita muter aja yuk daripada nunggu. Malah ngantuk sekarang kalau nunggu datang ke sini. Biar nanti kita ketemu aja jalan sambil keliling." Andi dan Dani mengangguk sebagai tanda setuju. Sambil menyalakan senter yang mereka bawa, akhirnya mereka bertiga sudah siap. Bahkan Yusuf terlihat membawa pentungan kecil yang ada di pos untuk dipukul sepanjang jalan. Hingga akhirnya kita berempat mulai berjalan meninggalkan pos ronda, menyusuri jalanan setapak yang berbeda dengan Pak Amin untuk berkeliling kampung pada saat itu. Kita berjalan menyusuri gang-gang kampung yang tenang. Sesekali anjing kampung menggonggong dari kejauhan. Suasana kampung benar-benar sunyi, tidak seperti tempat tinggalku yang ramai dengan kendaraan. Dan untuk memecah keheningan malam pada saat itu, aku mencoba bertanya kepada mereka semua. "Kalau keliling gini, kita biasanya muter sampai mana? Takutnya kan kita malah loncat ke kampung sebelah," tanyaku sambil menoleh ke mereka bertiga. "Ya paling cuman muter-muter di sekitar rumah warga saja Bar. Toh kita juga belum pernah ronda sebenarnya," jawab Yusuf dengan santai. "Paling mentok-mentok ke gapura desa di depan dan balik lagi ke pos pakai jalanan setapak yang ada di belakang pos ronda." "Tapi kenapa sampai ke pos saja? Emang nggak lanjut ke ujung sana menyusuri jalan kampung?" Ke jalan bengkok," jawab Andi sambil menghisap rokoknya.
Pertanyaanku nampaknya membuat mereka bertiga berhenti. Lalu tidak lama mereka saling memandangi satu sama lain dan menatapku dengan ekspresi yang aneh. Dani tiba-tiba berkata kepada Yusuf pada saat itu, "Kayaknya si Akbar belum tahu jalan bengkok, Sup." Aku yang mendengar hal itu langsung menggelengkan kepala. "Enggak, emangnya kenapa?" Yusuf menarik nafas panjang lalu tidak lama dia berkata kepadaku, "Gini Bar, pos ronda itu sebenarnya bukan ujung dari kampung ini. Karena di sana ada jalanan yang melalui kebun bambu hingga nantinya tembus ke kampung sebelah. Nah, perbatasan kita dengan kampung sebelah itu ada di sebuah belokan jalan yang di bawahnya ada sungai dan jembatan sebagai pembatas kampung. Di sana itu gelap gulita, Bar. Sudah beberapa kali dipasang lampu penerangan namun selalu mati entah mengapa. Apalagi," kata Yusuf sambil melirik ke arah Dani dan Andi yang ada di sebelahnya, "kalau malam sering ada yang ngalamin hal yang aneh di sana." Dani yang mendengar hal itu langsung melanjutkan, "Nah iya benar, dulu sih di sana banyak demitnya. Bahkan warga kampung sebelah kalau kemalaman dulu nggak mau lewat sana." "Tapi bukannya jalan bengkok itu agak sedikit jauh dari kampung kan? Berarti seharusnya kita memutar ke sana," kataku dengan nada yang pelan. "Kalau misalkan malingnya bersembunyi di sana, gimana?" Andi yang berada di sebelahku langsung menepuk pundakku pada saat itu. "Gak mungkin, Bar. Semua orang di kampung ini dan kampung sebelah tahu bagaimana jalan bengkok itu. Soalnya katanya sih itu tempat pembuangan mayat korban gerombolan dulu. Jadi lebih baik kita jangan ke sana karena hanya beberapa warga yang berani sendirian ke sana, Bar. Kalau kita mah ya ogah." Aku hanya mengangguk sambil melanjutkan patroli pada malam itu. Dan selama berkeliling, aku dan 3 orang itu sepakat untuk tidak membahasnya lagi. "Bar, sudah berkeliling nih, tapi kayaknya malam ini aman. Balik aja yuk, mendingan. Udah ngantuk," kata Yusuf dengan matanya yang sayu. Aku sadar bahwa sekarang ternyata sudah menunjukkan jam setengah 3 pagi. Dan rasanya kondisi kampung pada malam ini aman dan tidak akan ada tanda-tanda akan ada maling yang masuk sekarang. Namun seperti ada sesuatu yang menggangguku, yaitu tentang Pak Amin. Dari tadi aku tidak melihatnya sama sekali ketika berkeliling, apalagi hingga mereka semua membubarkan diri. Tidak ada lagi kemunculan dirinya lagi sekarang. Apakah Pak Amin sudah pulang ke pos ya? Aku benar-benar penasaran, sehingga aku yang seharusnya pulang akhirnya kembali ke pos ronda pada saat itu. Dan ketika aku sampai di sana, aku terkejut karena ada Pak Amin di sana sedang duduk dan melamun sendirian di pos ronda. Dia nampak tersenyum sejenak ketika bertemu denganku. Lalu tidak lama aku membalasnya dengan senyuman dan bertanya kepadanya, "Pak, kok tadi kita nggak lihat Bapak waktu berkeliling? Bapak berkeliling pada malam ini ke sebelah mana?" Pak Amin hanya mengangguk kecil sambil melirik ke jalan kampung yang gelap. Dia berkata, "Aku tadi berkeliling ke sana dan muter ke arah jalan bengkok. Sengaja aku jalan duluan karena para warga kayaknya nggak mau kalau ke jalan sana," jawabnya pelan sambil tersenyum. Aku yang mengetahui tentang jalan bengkok akhirnya mengangguk pelan. Aku juga memaklumi apa yang dia lakukan pada malam itu. Karena aku sudah tahu bahwa jalanan tersebut angker dan mungkin hanya Pak Amin yang berani ronda malam ke daerah sana pada malam itu. Setelah berbincang-bincang sejenak, akhirnya aku pamit pulang karena kokok ayam pertama mulai terdengar. Sedangkan Pak Amin nampak hanya diam di pos ronda sehingga aku meninggalkan dia sendirian di sana. Namun ketika dia melihatku pergi ke arah kampung, dia berdiri dan berjalan meninggalkan pos. Lalu tidak lama kemudian dia berjalan melalui jalanan kampung, menembus kegelapan, dan dia berjalan lagi ke arah jalan bengkok yang ada di ujung sana, lalu menghilang secara perlahan. Di malam selanjutnya, aku sengaja tiba lebih awal di pos ronda. Suasana kampung yang sepi menemaniku selama di perjalanan dari rumah ke pos ronda. Dari kejauhan, suara jangkrik dan lolongan anjing sesekali memecah keheningan, sehingga aku mempercepat langkahku agar aku bisa sampai ke pos ronda lebih cepat. Namun sesampainya di pos ronda, aku terkejut karena ada seseorang yang sedang duduk di sana dan memandangi pematang sawah di seberang pos dengan tatapan yang kosong. "Pak Amin?" Pak Amin yang mendengar ucapanku langsung menoleh dan tersenyum kepadaku pada saat itu. "Kang, tumben jam segini sudah datang, harusnya kan jam 10 malam. Katanya sambil berdiri dan bersalaman denganku. Aku memegang tangannya sambil tersenyum pelan, namun tangannya terasa dingin dan dia segera melepaskannya begitu aku pegang. Kulihat pakaian yang dia gunakan sama dengan apa yang aku lihat kemarin malam.
Namun Pak Amin nampak santai dan hanya tersenyum sambil meminjam buku yang aku bawa untuk menulis namanya di sana. Setelah dia menyelesaikan tulisannya, dia menatapku kembali dengan senyumannya yang tipis sambil memberikan buku yang sudah dia tulis pada saat itu. Dan tidak lama kemudian dia berkata sambil berdiri dan turun dari pos ronda. "Kang, aku keliling dulu ya," katanya dengan nada yang pelan dan sedikit mengangguk. Aku yang merasa heran dengannya tiba-tiba menjawab, "Kenapa Pak? Nggak nunggu yang lain dulu? Biar nanti kita bareng-bareng saja berkelilingnya, biar ada teman ngobrol." Pak Amin hanya tertawa kecil, seolah-olah pertanyaanku hanyalah sebuah candaan, sehingga dia hanya mengangkat tangannya secara perlahan sambil berkata kembali, Kalau aku mah aman Kang, udah biasa keliling kampung malam-malam. Salam saja kepada nanti yang kumpul ya, mereka juga ngerti kok." Pak Amin dengan santainya melangkah pergi. Langkahnya terasa cepat di tengah jalanan kampung yang gelap. Dia berjalan ke arah yang sama seperti kemarin, ke arah kebun bambu yang menjadi penghubung kampung yang gelap gulita. Aku hanya memandanginya berjalan sambil duduk di pos ronda, dan dalam hitungan detik, dia sudah menghilang di ujung jalanan kampung yang gelap. Ada sesuatu yang menggangguku tentang kehadirannya dalam 2 hari ini, namun aku tidak bisa menjelaskan atas apa yang terjadi tentang dirinya. Sehingga aku hanya duduk dan terdiam di pos ronda itu sendirian, sebelum akhirnya setengah jam kemudian muncul beberapa langkah kaki dan obrolan perlahan yang mendekati pos ronda pada saat itu. Kali ini Yusuf kembali datang bersama dengan Pak Dirman dan Mang Jaja. Yusuf berkata bahwa bapaknya yang seharusnya jadwal ronda di malam ini sakit, sehingga dia harus menggantikannya pada malam ini. "Maaf telat lagi Bar, si bapak tadi meriang, jadi harus dikerok dulu. Ini juga Pak Dirman dan Mang Jaja yang datang ke rumah dan nungguin si bapak. Awalnya dia mau maksain untuk ronda, tapi akhirnya aku yang gantiin karena aku takut dia malah tambah sakit." Aku hanya mengangguk sambil membuka buku. Dengan sedikit tersenyum aku menjawab perkataan dari Yusuf pada saat itu. "Gak apa-apa Sup, soalnya tadi juga ada Pak Amin yang datang lebih dulu. Terus pas aku datang dia langsung keliling, jadi aku gak sendirian tadi di pos." Yusuf, Pak Dirman, dan Mang Jaja yang baru sampai di pos seketika terdiam. "Amin? Siapa itu?" tanya Mang Jaja yang keheranan. Aku menatapnya bingung atas respon mereka. Lalu aku kembali menjawab tentang pertanyaan Mang Jaja. "Pak Amin Mang, masa Mang Jaja nggak tahu? Toh kemarin juga dia datang dan ronda malam di sini. Apalagi dia juga mengisi buku absen ini." Jawabku sambil menunjukkan buku itu. Yusuf yang heran seketika mendekatiku. Dia melihat buku absen yang belum sempat dia tulis. Namun wajahnya semakin kebingungan karena dia melihat sesuatu yang aneh di sana. "Nggak ada nama Amin Bar. Yang ada nama kamu doang di sana," jawabnya dengan nada yang heran. Aku yang heran dengan perkataannya seketika membalikan buku itu dan melihat absen yang tadi aku tulis. Setelah itu mataku terbelalak. Tubuhku langsung bergetar karena di sana tidak ada nama Amin yang ditulis di barisan pertama. Enggak mungkin. Aku seketika membuka halaman-halaman buku itu, mencari tulisan Pak Amin di malam pertama. Namun hasilnya sama. Tidak ada nama Amin dimanapun. Yang ada hanya ada nama aku dan nama Yusuf, Andi, serta Dani yang aku tulis di baris selanjutnya. "Tapi Kang Bar, apa benar Pak Amin yang kamu katakan datang ke pos ini?" tanya Pak Dirman yang penasaran dengan Amin yang tadi aku temui. "Soalnya aku sudah cukup lama tinggal di kampung, tapi nggak ada nama Amin di kampung ini." "Tapi kalau di kampung sebelah aku tahu." "Atau jangan-jangan," kata Yusuf menambahkan, "dia adalah maling yang kemarin menggegerkan kampung ini?" tanya Yusuf sambil memandangi Pak Dirman dan Mang Jaja. "Oh, bisa juga itu. Emang Pak Amin itu keliling kemana sekarang? Biar kita kejar, takutnya dia pura-pura jadi orang ronda karena kamu orang baru di kampung ini," tanya Mang Jaja ke arahku sekarang. Aku yang ada di sana hanya terdiam sebentar, lalu tidak lama aku menuju ke arah kebun bambu yang ada di ujung pos ronda. Setelah itu mereka semua terdiam. Lalu mereka saling berpandangan satu sama lain sambil berkata, "Ah tuh itu mah ke jalan bengkok, gak mungkin ada yang berani ke sana kecuali," kata Pak Dirman yang tiba-tiba berkata kepadaku. Namun dia menghentikan ucapannya ketika tahu bahwa Pak Amin jalan ke jalan bengkok yang ada di ujung sana. Aku hanya bisa terdiam. Namun ketika Pak Dirman berkata seperti itu, tubuhku tiba-tiba merinding.
Bahkan Yusuf seketika langsung menyoroti kebun bambu yang gelap itu dengan senternya sambil berkata kepada Mang Jaja, "Mang, daripada kita diam lama di sini, mendingan kita keliling yuk," kata Yusuf wajahnya tampak pucat ketika aku berbicara tentang Pak Amin yang kini sedang berkeliling di sekitaran jalan bengkok yang terkenal angker bagi masyarakat kampung. Pak Dirman yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan apa yang kulihat, seperti memberikan kode dan mengajakku untuk langsung berkeliling kampung pada malam itu. Dan aku hanya bisa mengangguk karena aku menjadi takut tentang Pak Amin yang tadi aku temui selama 2 malam itu. Pada saat kita semua berkeliling, pikiranku terganggu oleh sosok Pak Amin. Aku mencoba mengingat-ingat kembali tentang pertemuan pertamaku dengannya. Aku tidak melihat sosoknya seperti demit atau hantu yang sering diceritakan oleh para warga. Karena wajahnya, cara berjalan dan tingkah lakunya layaknya manusia dan itu terasa nyata olehku. Namun ada sesuatu yang aneh ketika aku melihat buku yang aku bawa. Nama Amin di sana mendadak menghilang ketika aku periksa kembali. Padahal jelas-jelas aku melihatnya menulis dan aku melihat nama Amin dengan jelas di buku itu. Aku berjalan melewati beberapa gang di kampung, memeriksa keadaan rumah-rumah warga yang sudah gelap. Yusuf dan Mang Jaja yang berjalan di belakang nampak berbicara tentang Amin yang tadi aku katakan. Sedangkan Pak Dirman yang merupakan orang paling tua di antara kita berempat terlihat lebih pendiam dari sebelumnya. Dia seperti sedang mengingat-ingat atas apa yang aku katakan. Namun ketika aku tanya, dia hanya menggelengkan kepala dan fokus dengan jalanan yang ada di depannya. Beberapa kali kita berkeliling, beberapa kali pula kita terhenti, terutama ketika menapaki jalanan setapak yang tembus ke jalan bengkok melalui persawahan. Pak Dirman yang paling depan berkeliling lebih jauh dari sebelumnya. Dia tampaknya lebih hafal seluk-beluk kampung, sehingga kita berkeliling lebih jauh sekarang. Namun setiap kali jalanan itu akan tembus ke jalan bengkok, dia menghentikan langkahnya dan hanya menyoroti jalanan itu dengan senter yang dia bawa. Setelah itu dia langsung berbalik arah dan mengajak kita untuk memutar kembali, hingga akhirnya sampai kembali ke pos ronda yang ada di jalanan kampung. Kita sampai ke pos ronda jam 2 malam, dan suasana di sana mendadak aneh. Kita semua seperti diawasi oleh sesuatu yang ada di belakang di pos ronda yang merupakan kebun bambu. Bahkan Pak Dirman hanya bisa terdiam dan tidak banyak bicara. Dia hanya menyeruput kopi dan terdiam seperti sedang berpikir sesuatu. Mang Jaja dan Yusuf hanya bisa terdiam dan tidak banyak obrolan yang kita lakukan pada malam itu. Mereka semua nampak waspada dan sesekali melihat ke arah jalanan kampung yang gelap di ujung sana. "Ah Mang, jadi hening gini suasana pos setelah si Akbar bilang tentang Amin. Kita pulang yuk Mang, asli aku mah takut," kata Yusuf yang seperti takut berlama-lama di pos ronda pada saat itu. Mang Jaja yang berdiri sambil menyalakan api unggun di depan pos hanya menoleh ke Pak Dirman. "Pak, gimana? Mau bubar aja?" katanya pelan. Pak Dirman yang dari tadi terdiam hanya berkata, "Sudah, kalau mau pulang mah pulang saja, biar aku dan Kang Akbar di sini." Aku kaget mendengar ucapan itu. "Ada apa ini?" gumamku dalam hati. Kenapa dia mengharuskanku tinggal di sini berdua dengannya? Aku hanya bisa terdiam, lalu tidak lama Yusuf kembali berkata, "Kalau memang Pak Dirman ingin seperti itu, dia tidak memaksa. Namun dia dan Mang Jaja akan pulang duluan karena dia merasa bahwa pos ronda jadi tidak enak sekarang." Pak Dirman mengangguk akan hal tersebut dan aku mau tidak mau harus mengikutinya meskipun aku juga sebenarnya ingin pulang. Tidak lama kemudian mereka berdua pamit dan meninggalkan kita berdua di pos ronda. Dan ketika mereka sudah memasuki kampung dan menghilang di sana, tiba-tiba Pak Dirman berkata, "Tentang Amin yang kamu maksud tadi, aku seperti merasa kenal dengannya," katanya dengan nada yang pelan. "Kita akan cari dia dan kamu harus ikut denganku." Aku langsung bertanya kepada Pak Dirman dengan wajah yang ragu. "Kita mau cari kemana Pak? Terus Pak Amin ini sebenarnya siapa?" Pak Dirman hanya mengisap rokok yang dia bawa, lalu tidak lama dia berkata, "Pokoknya ikut saja, aku tidak terlalu ingat dengannya, namun kalau kita mencarinya dan bertemu dengannya, mungkin kita menemukan sesuatu. Jadi kita langsung cari dia, lebih tepatnya kita akan cari ke jalan bengkok sekarang," katanya dengan nada yang pelan. Setelah Pak Dirman memaksaku untuk berjalan ke jalan bengkok, akhirnya aku terpaksa mengikutinya untuk kembali meninggalkan pos ronda sekarang. Aku sempat bertanya,
Sebenarnya apa yang Pak Dirman ketahui tentang Pak Amin, namun dia hanya menggelengkan kepalanya dan tidak mau menjawab pertanyaanku sebelum dia memastikan sesuatu dari apa yang aku ceritakan pada saat itu. Kini Pak Dirman berjalan lebih dulu di belakang, sementara aku mengikutinya beberapa langkah di belakang. Udara terasa semakin dingin dan menusuk hingga ke tulang. Langit terasa gelap tanpa bintang dan hanya diterangi oleh sepotong bulan sabit yang tertutup awan tipis. Kita berjalan menyusuri jalanan kampung, di mana jalan ini adalah jalan yang dilalui Pak Amin sebelum dia menghilang di dalam kegelapan. Aku baru tahu jalanan ini sangatlah sepi, tidak ada rumah di sisi kiri dan kanan jalan, hanya kebun bambu yang membentang sepanjang mata tanpa ada penerangan. Batang-batang bambu itu menjulang tinggi, dengan rantingnya yang saling bertaut di atas kepala, sehingga membentuk lorong yang gelap dengan cahaya bulan di atasnya. Langkah kita berdua menggema di antara bebatuan jalan yang tidak rata. Setiap kali aku menoleh ke bawah, bayanganku sendiri terlihat memanjang di bawah sinar bulan sehingga membuat jantungku sedikit berdebar kencang. Pak Dirman tidak mengatakan apapun. Wajahnya terlihat tegang, seolah-olah dia sedang berpikir keras sepanjang malam ini. Hanya ada suara gesekan bambu yang ditiup angin mengiringi perjalanan kita. Namun suara gesekan-gesekan itu seperti sebuah bisikan yang menyeramkan sehingga aku seperti takut untuk mendengarnya. Pak Dirman yang berjalan di depan sana tetap tidak berbicara. Dia hanya bergumam sendiri dengan nada yang pelan. Namun aku masih mendengarnya atas apa yang dia katakan. Kenapa baru kali ini kejadian ini terjadi? Bukannya sudah hampir seminggu lebih ada ronda dan tidak ada laporan tentang hal ini di malam-malam sebelumnya? Gumamnya pelan. Dia terus bergumam dan sesekali berhenti sejenak, lalu tidak lama dia berjalan lagi secara perlahan di jalanan yang gelap itu. Kita terus berjalan hingga akhirnya sampai ke jalan bengkok, sebuah jalanan yang menurun dengan belokan tajam yang tidak rata. Belokan itu nampak miring karena kontur jalannya yang berbukit sehingga nampak miring, dengan sebuah jurang bersisikan kebun-kebun warga di bawahnya. Aku mulai merasakan hawa yang berbeda. Bulu kuduku seketika berdiri ketika aku berjalan di jalanan itu. Setiap kali aku melangkah, aku seperti ada yang mengikutiku di sana. Namun ketika aku menoleh, seperti tidak ada apa-apa. Pak Dirman yang melihat gelagatku yang sedikit ketakutan, tiba-tiba berkata, "Sudah, jangan dipikirkan. Aku tahu kamu takut. Apalagi kamu sudah tahu kan tentang jalanan ini dari orang-orang yang ronda," katanya pelan. Aku hanya bisa mengangguk ketika Pak Dirman berkata seperti itu. Tapi dia masih terus berjalan tanpa menjelaskan apa yang ada di jalan bengkok ini. Hingga akhirnya kita sampai di ujung jalan, di mana di sana ada sebuah jembatan panjang yang membentang di atas sungai. Jembatan itu nampak sudah tua, dengan kayu-kayu tua yang menjadi pijakannya dengan beberapa papan yang hilang, sehingga menyisakan lubang dengan air sungai yang deras di bawahnya. Pak Dirman berhenti, dia menatap jembatan itu dengan tatapan yang sulit aku artikan. Tidak lama dia menghela nafas panjang sebelum melangkah di atasnya. Tidak lama kemudian aku mengikutinya dengan keraguan yang memuncak. Namun secara tiba-tiba, tepat ketika beberapa langkah berjalan, dia langsung menghentikan langkahnya dan mengangguk sambil melihat sesuatu di ujung jembatan. Aku seketika melihat apa yang sedang dia lihat, dan terlihat di sana ada satu sosok yang sedang berdiri sambil memandang ke arah jembatan. Tubuhnya nampak tegap, dan dia seperti menatap air sungai yang deras itu dengan tatapan yang kosong. Aku tahu dia karena 2 hari ini dia datang dan menyapaku di pos ronda. Namun entah mengapa ketika aku bertemu dia di jembatan ini, jantungku langsung berdetak kencang, dan hawa di sekitar kita berdua tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Pak Dirman ingin sekali melangkah, namun dia nampak ragu, sehingga dia mundur kembali dan mendekat kepadaku sambil berkata, "Dia kan yang kamu temui dalam 2 hari ini," katanya pelan. Aku hanya bisa mengangguk pelan, lalu tidak lama dia hanya mengangguk kembali dan bergumam. Sepertinya dia masih belum sadar kalau dia sudah bukan lagi manusia. Di saat itulah sosok Pak Amin yang ada di ujung jembatan menoleh ke arah kita berdua, dan saat itulah aku bisa melihatnya dengan jelas. Namun wajahnya kini bukan lagi wajah pria ramah yang aku temui di pos ronda. Wajahnya nampak hancur, penuh luka robek dan memar. Salah satu matanya berlubang dan dari sana
mengalir cairan hitam yang menetes ke tanah. Bibirnya nampak robek dan menyisakan senyuman yang mengerikan. Pak Amin bukan manusia," gumamku dengan suara yang pelan dengan tubuh yang bergetar. Pak Dirman yang sudah bertemu dengan Pak Amin kini bisa menjawab keraguannya sehingga dia bisa mengangguk dan berkata kepadaku dengan nada yang berat, "Awalnya aku gak yakin dengan Amin yang kamu maksud. Namun setelah aku melihatnya, semua keraguanku terjawab dan aku tahu bahwa dia sekarang masih ada di sini." Pak Amin memandang kita berdua dengan kedua mata bolongnya yang bisa menembus kegelapan. Wajahnya yang hancur seperti korban kekerasan yang membuat wajahnya tidak berbentuk lagi. Namun sebelum aku sempat memahami atas apa yang baru saja aku lihat, tubuhnya tiba-tiba memudar secara perlahan. Sosok Pak Amin kini menjadi kabur, seperti asap yang tertiup angin. Dan dalam hitungan detik dia lenyap begitu saja, meninggalkan kita berdua di atas jembatan tua yang kini terasa semakin menyeramkan. Setelah kejadian itu, koko ayam terdengar nyaring seantero kampung, dan aku tidak sadar bahwa waktu sudah menunjukkan jam 4 pagi. Aku dan Pak Dirman nampaknya tidak langsung pulang, namun aku langsung ke rumah Pak RW yang merupakan mertuaku pada saat itu. Wajah Pak Dirman masih tegang selepas kita pulang dari jalan bengkok, sementara aku masih terus memikirkan hubungan dari semua ini. Pak RW keluar rumah dengan wajah yang heran. Lalu tidak lama dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga aku dan Pak Dirman datang ke rumahnya di pagi hari seperti ini. Aku yang tidak tahu apa-apa hanya membiarkan Pak Dirman bercerita, dan di sana aku baru tahu bahwa jalan bengkok, Pak Amin, dan pos ronda ternyata saling berhubungan. Pak RW yang merupakan mertuaku awalnya juga kaget akan hal itu, namun tidak lama kemudian dia ikut dalam obrolan bersama Pak Dirman. Bahkan dia mencoba mengecek buku yang aku bawa dan melihat absen pertama yang awalnya ditulis oleh Pak Amin kini kosong dan hanya ada tulisanku dan tulisan yang lain di bawahnya. Di sana aku baru tahu bahwa Pak Amin itu memang sudah tiada, dan Pak RW dan Pak Dirman yang merupakan teman dari kecil mengatakan bahwa Pak Amin itu adalah orang yang hidup di tahun 1960-an, di mana pada waktu itu mereka berdua masih kecil sehingga mereka tidak terlalu mengenal dirinya. Pada saat itu kampung yang tenang ini awalnya berjalan seperti biasa. Ronda malam masih dijalankan dan banyak orang yang sering berkeliling kampung dengan pentungan yang ada di tangannya. Namun ada sebuah kejadian yang dimana kejadian itu memakan korban, salah seorang warga desa yang meninggal di ujung jembatan jalan bengkok, dan itu rupanya Pak Amin. Pak Amin yang pada saat itu sedang ronda melihat rombongan kendaraan yang melewati pos ronda yang dia jaga. Dia seperti curiga dengan kendaraan itu, karena tidak seperti biasanya ada kendaraan yang datang di malam seperti ini di kampungnya. Dengan rasa penasaran yang tinggi, dia mengikuti kendaraan itu dari belakang, hingga akhirnya dia sampai ke jalan bengkok. Pak Amin tidak menyangka bahwa rombongan kendaraan itu adalah para gerombolan pemberontak yang terkenal di Jawa Barat di tahun tersebut. Mereka sedang menurunkan beberapa mayat dan membuang mayat-mayat itu ke sungai dari jembatan yang ada di jalan bengkok itu. Pak Amin yang melihat kejadian itu awalnya ingin melaporkan hal tersebut kepada warga. Namun naas, dia ketahuan dan akhirnya disiksa hingga akhirnya meninggal di sana. Setelah kejadian itu warga menjadi lebih waspada, bahkan penjagaan diperketat setelah Pak Amin menjadi korban. Namun lama-kelamaan ronda malam yang semakin ketat itu tiba-tiba berubah, karena banyak orang yang masih melihat Pak Amin ikut ronda di antara mereka. Pak Amin seringkali ditemukan dia duduk di pos ronda malam-malam, bahkan berpapasan ketika sedang berkeliling ke jalan bengkok pas ronda, bahkan terlihat sering muncul di jembatan dengan wajah yang menyeramkan. Sehingga lama-kelamaan banyak orang yang gak mau ronda malam lagi karena mereka ketemu Pak Amin hingga akhirnya ronda malam itu dihentikan. Pos ronda yang ada di ujung kampung akhirnya dialihfungsikan menjadi tempat kegiatan warga di siang hari saja. Namun ketika malam tiba, dibiarkan begitu saja. Puluhan tahun sudah berlalu semenjak kejadian itu, rupanya Pak Amin masih tidak sadar bahwa dia bukan manusia lagi. Dia muncul ketika ronda malam dimulai kembali. Meskipun aku bingung, kenapa dia hanya menampakkan dirinya kepada aku? Apakah karena aku adalah orang luar, sehingga aku tidak sadar bahwa dia bukanlah manusia? Hingga hari ini, itu masih menjadi misteri bagiku. Dan setelah kejadian itu, Pak RW dan Pak Dirman rupanya masih melanjutkan ronda malam dan menghiraukan kehadiran Pak Amin
karena merasa keamanan kampung lebih penting sekarang. Meskipun kini aku tidak ditugaskan lagi untuk membawa buku absen itu, buku itu aku simpan di pos ronda, dan siapapun yang menulis di sana harus mencatat namanya dimulai dari nomor 2 dan membiarkan nomor 1-nya kosong. Para warga yang ronda secara perlahan tahu dan terbiasa akan hal itu, karena Pak Amin pasti menulis namanya di paling atas ketika ronda malam tiba. Dan hal itu berlanjut hingga saat ini, sebuah tradisi di kampung tersebut. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.